Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang sejarah perkembangan filsafat Islam modern. Perkembangannya di masa modern seperti apa ya, sejarah filsafat Islam itu. Karena Anda juga sebelum ini kan sudah mempelajari filsafat Islam, bahkan ada 1 dan 2 kalau tidak salah. Lalu memasuki filsafat Islam di era modern sebagai sebuah mata kuliah tersendiri, kelanjutan dari filsafat Islam. Kalau kita melihat di era perkembangannya, tentu kita tidak bisa melepaskan dari masa saat sebelum kontemporer. Kalau sekarang kan kita menyebut saat sekarang ini, kekinian ini dengan masa kontemporer. Maka ketika kita bicara tentang masa modern ya, kita tentu melihat perkembangan filsafat Islam modern itu, di mana dia mulai berkembang di sekitar abad 19 ya. Bahkan para pemikir Islam dan Barat dan pada umumnya menyebut bahwa filsafat Islam modern itu muncul ya tepatnya antara 1850 ya sampai 1914, ketika muncul kebangkitan atau Nahdhah ya kalau dalam bahasa Arabnya, atau Renaissance Islam. Nah, inti dari kebangkitan ini adalah upaya mengejar ketertinggalan Islam dari peradaban Eropa atau Barat, atau kesadaran ini dimulai di Syria, kemudian berkembang di Mesir ya. Kemajuan peradaban Eropa ternyata membuka mata umat Islam untuk merevitalisasi khazanah pemikiran Islam klasik, termasuk filsafat. Jadi kalau kita melihat bahwa filsafat Islam itu yang bersifat modern, atau filsafat Islam modern itu dia berkembang ya sejak abad 19 itu. Kalau di Barat di abad pertengahan ada Renaissance atau kebangkitan Eropa terhadap dominasi gereja yang sangat hegemoni saat itu, maka Islam mulai juga memiliki kesadaran di tahun 1850 sampai 1914 itu, ketika kita berada masa dalam kegelapan lah, jadi semacam Renaissance dalam Islam. Dan saat itu Islam saat itu bicaranya tentu tidak lepas dari ingin terangkat dari atau ingin terlepas dari penjajahan, karena hampir semua negara-negara Islam di masa itu, baik yang berada di Asia maupun yang ada di Afrika ya, sebagian besar itu berada dalam cengkraman penjajahan bangsa Eropa pada saat itu. Termasuk juga Indonesia yang bukan negara Islam tetapi mayoritas Islam, berada dalam penjajahan bangsa Eropa yang saat itu dikuasai oleh Belanda. Nah, saudara-saudara sekalian, perkembangan ini kemudian memicu semangat para pemikir Muslim saat itu, di mana ingin melepaskan diri ya dari kungkungan penjajahan itu. Islam pun bangkit itu karena kita berada dalam tekanan itu. Makanya bukan hanya kita tertinggal jauh dari Eropa saat itu mengenai peradaban, tetapi kita juga ingin bangkit bahwa pada masa itu kita memang berada dalam keterpurukan lah kalau bahasa lainnya. Kesadaran itu ya, itu dimunculkan oleh pembaharu-pembaharu Islam pada saat itu ya. Ya, misalnya ada Jamaluddin Al-Afghani misalnya ya, yang berjuang bersama muridnya Muhammad Abduh punya murid lagi Muhammad Rashid Ridho gitu. Nah, jadi bahwa mereka menyatakan bahwa ajaran Islam itu bersifat rasional ya,
ajaran Islam itu sesuai dengan nalar, sehingga ajaran Islam tetap relevan ya, tetap relevan di dunia modern dalam menghadapi pemikiran dan kemajuan Barat. Jadi tidak berarti kita meninggalkan Islam itu lalu kita bisa modern gitu loh. Mereka ingin mengatakan bahwa ajaran Islam itu sangat relevan dengan perkembangan masa modern itu. Nah, menurut Jamal Al-Afghani dan Abduh itu tidak perlu gitu. Jadi Islam itu akan senantiasa ya, dengan istilah yang sering kita dengar ya, salih fi kulli makan wal zaman ya. Islam itu akan selalu relevan dari waktu dan tempat dimanapun Islam itu berada. Nah, kemudian ada juga Mustafa Abdul Razik ya, seorang filsuf Mesir ya, yang menyatakan bahwa khazanah pemikiran Islam lama itu memiliki otentisitas ya, jadi sangat otentik, sehingga masih sangat relevan dijadikan untuk menghadapi problem masyarakat modern. Nah, menurutnya rasionalisme itu tidak bertentangan dengan wahyu. Ia berupaya meyakinkan bahwa ilmu Islam tradisional masih relevan. Jadi kalau kita misalnya merasa mundur karena Al-Quran itu membatasi kita dalam berpikir rasional, itu tidak benar gitu kan, menurut para pemikir-pemikir ini seperti tadi Al-Afghani, Abduh, dan juga Al-Razik ini. Karena justru kalau kita lihat secara nyata bahwa Al-Quran sebagai wahyu itu kan mendorong kita untuk berpikir rasional kan, mendorong kita untuk maju, mendorong kita untuk berkembang, sehingga ajaran-ajaran Islam itu sangat relevan dengan otentik data atau otentik nas teks yang ada itu, memotivasi kita untuk bisa maju menghadapi perkembangan zaman. Nah, lalu kemudian kalau misalnya kita beranggapan wah Al-Quran itu kan membatasi kita gitu kan, Al-Quran itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini pemikiran kita tentang hal ini juga perlu dibenarkan ya, karena sesungguhnya yang seperti ini pada dasarnya tidaklah benar ya. Misalnya di Maroko ya, misalnya kita lihat ada juga pemikir di sana dari kota Fez, yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri ya, dengan konsepnya tentang pemikiran tentang kritik nalar Arab itu juga kegelisahan beliau terhadap pemikiran Islam klasik dalam menghadapi kemajuan Barat saat itu. Sehingga walaupun skop pemikirannya terlihat agak ke Arab-Araban, tetapi sesungguhnya ia ingin membangkitkan Islam secara umum ya. Sehingga perlu ada dekonstruksi dan kritik nalar Arab. Dia misalnya mengkritik tentang pola pikir kalangan Islamis yang terpesona dengan masa Golden Age dulu ya, abad ke-7 sampai ke-13. Nah, kemudian ia juga mencoba memberikan tawaran ya, membebaskan pemikiran Arab modern ya dari ikatan bahasa dan teologi masa lalu, sehingga nalar Arab sebenarnya terlalu banyak berkutat pada cara berpikir tradisional, menjelaskan dunia dan tidak aktif ya, dan jika masih terikat dengan model pemikiran klasik. Jadi kalau kita berkutat dengan urusan-urusan klasik, kemudian kita bernostalgia dengan kejayaan Islam di masa lalu dengan mengatakan Islam dulu pernah jaya, Islam dulu pernah berkembang. Nah, menurut Jabiri ya itu hanya semacam kungkungan kita berada di dalamnya, dan sulit kalau gaya nalar Arab yang seperti itu membuat Arab itu bisa maju, atau untuk Islam bisa secara keseluruhan bisa mengalami kemajuan. Nah, ini upaya yang dilakukan oleh seorang pemikir Muslim modern dari Maroko misalnya, yaitu Abid Al-Jabiri. Lalu kalau kita lihat juga ada di Mesir misalnya ya, kesadaran akan ketertinggalan umat Islam juga muncul ya saat disandingkan bagaimana Islam saat itu
jauh ketinggalan dari Barat misalnya. Jadi misalnya proyek pembebasan ya, atau apa yang disebut dengan teologi pembebasan Hasan Hanafi ya, minal aqidah ila turos, itu ia yang menginginkan kebebasan yang berbasis teologi. Ya, bebas dalam khazanah pemikiran Islam ya, berkembang liberal, tetapi basicnya itu tetap teologi gitu loh. Jadi tetap berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah, dan Hanafi ini mencoba proyek pemikirannya bicara tentang oksidentalisme ya. Oksidentalisme ini kan semacam bentuk perlawanan terhadap orientalisme ya. Kalau Barat mengkaji Timur ya dengan orientalis mereka, ya kita juga harus punya proyek yang menurut Hasan Hanafi disebut dengan istilah oksidentalisme. Jadi Timur yang mempelajari Barat. Nah, dia kan menulis juga kan Muqaddimah fi Ilm al-Istighrab, itu kan yaitu pengantar oksidentalisme ya, dimana dalam menghadapi Barat ya, hampir semua karyanya memang mencerminkan visi transformatif ya, seperti itu, karena kesadaran akan ketertinggalannya. Jadi kalau Barat bisa maju mempelajari Islam gitu ya, jangan heran orang Barat saat itu bisa bahasa Arab, bisa mempelajari kitab-kitab Arab khazanahnya, lalu mereka mengerti cara kita untuk menaklukkan kita saat itu. Karena nggak kita pungkiri juga bahwa orientalis itu ternyata juga digunakan oleh imperialis untuk menaklukkan negara-negara jajahannya, seperti yang dilakukan oleh Belanda dengan menggunakan jasa seorang orientalis yaitu Snok Hogronje. Ya, Hogronje itu kan dia seorang orientalis yang ahli dalam agama Islam. Bahkan untuk menunjukkan dia sebagai seorang Islam, dia bahkan berpura-pura menjadi Islam dan menunaikan ibadah haji ya. Itu digunakan Belanda untuk menaklukkan Aceh yang saat itu memang sulit untuk ditaklukkan. Nah, jadi memang Barat akhirnya bisa menguasai kita karena mereka mengerti kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Hasan Hanafi dengan mempelajari Barat ya, dengan bukunya Muqaddim fi Ilm al-Istighrab, itu saya kira upaya dia dalam rangka ya kita juga harus jangan alergi belajar tentang Barat ya. Justru kalau kita bisa belajar dari Barat, kita mengambil intisari dari kemajuan Barat itu untuk kita terapkan untuk kemajuan kita umat Islam. Nah, ini beberapa tokoh ya dari negara-negara Islam yang mulai memiliki kesadaran untuk kemajuan Islam di saat itu. Terkait dengan tren dalam pemikiran filsafat Islam modern itu, paling tidak ada 5 kelompok filsuf ya yang mencoba melihat kajian-kajian yang ada di dalam filsafat Islam modern itu, dan mereka sangat berpengaruh ya, dalam pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep mereka. Ya, coba kita lihat misalnya kelompok pertama ini yaitu filsuf yang berhaluan tekstualis ya. Mereka ini sangat hadaratun nas ya, sangat tekstualis sekali, dan dasar mereka dengan Al-Quran As-Sunnah itu menjadikan itu sebagai dasar argumen mereka dalam mengkaji Islam lebih jauh lagi. Nah, jangan jauh dari itu gitu kan. Nah, mereka ini tampak dari Al-Aqad dan Al-Bahij ya, misalnya kan, Al-Aqad dan Al-Bahi ya, dan lain-lain. Kemudian juga ada filsuf yang berhaluan Marxis. Jadi Marxis dalam hal ini bukan dia memakai ideologi Marxis ya, Karl Marx gitu ya dalam hal ini tokohnya, tetapi berpikir revolusioner ya, seperti layaknya Marx ya. Nah, mereka ini bisa disebut seperti Muhammad Imarah dan Muhammad Arqon ya. Ada yang mengatakan mereka ini tokoh yang mewakili pemikiran yang yang gercep lah, pengennya gerak cepat ya dalam mengangkat Islam agar bisa mampu ya bisa setara lah dengan Barat dalam hal ini. Jangan mengkaji pemikiran-pemikiran Barat dalam hal ini terinspirasi dari retorika dari Marx.
Kemudian yang berikutnya ada filsuf yang berhaluan materialisme ya. Jadi seperti Qasim Amin, ada Taha Hussein, lalu juga ada filsuf yang berhaluan skolastik. Mereka berargumen bahwa basic kemajuan itu ya memang harus agama harus menyertai itu, spiritnya harus bisa memajukan Islam dengan mengandingkan kemajuan ilmu pengetahuan dengan pemahaman agama yang sangat baik gitu ya. Nah, misalnya di dalamnya ada Al-Attas atau Naqib Al-Attas, lalu ada Hasan Hanafi. Nah, Hasan Hanafi kan udah jelas dari bukunya Minal Aqidah ila Turos itu kan dia ingin mengatakan bahwa dari akidah itu kita bisa maju dengan sebagai pijakan kita untuk memajukan Islam ya di pentas internasional. Lalu yang terakhir yaitu filsuf yang berhaluan eklektis ya, yaitu seperti Afghani dan Abduh ya, yang mereka ini tokoh pembaharu Muslim sesungguhnya, sebagaimana di awal tadi sudah coba saya jelaskan. Muncul tokoh-tokoh yang mewarnai khazanah pemikiran filsafat Islam modern, dan tadi kita lihat beberapa negara yang berpengaruh dalam hal ini ya, seperti Mesir, seperti Syria, kemudian seperti Maroko ya, dan sesungguhnya juga bukan hanya negara-negara tersebut ya, bahkan negara-negara Aljazair ya, di mana tempat berasalnya Al-Qur'an juga sudah mengalami gejolak pemikiran yang mengarahkan agar pemikiran kefilsafatan dalam Islam itu bisa menjadi warna dan penggerak kemajuan Islam yang saat itu memang berada dalam cengkraman Barat.